Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Indasari Tonga dengan NIM 2203200012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Total Quality Management. Dimulai dengan sejarah singkat, yaitu pada periode tahun 1950-an di mana dunia baru saja keluar dari masa Perang Dunia II. Saat itu kondisi ekonomi di berbagai negara benar-benar hancur, terutama di Jepang. Banyak pabrik yang rusak, sumber daya manusia terbatas, dan kualitas produk Jepang terkenal sangat buruk. Barang-barang buatan Jepang saat itu dianggap murahan dan tidak tahan lama. Namun disinilah awal perubahan besar terjadi. Dua tokoh penting muncul dan membawa pengaruh besar terhadap dunia industri, yaitu W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Keduanya adalah ahli statistik dan manajemen kualitas asal Amerika Serikat. Mereka diundang oleh pemerintah Jepang untuk membantu memulihkan industri setelah perang. Deming memperkenalkan gagasan bahwa kualitas tidak hanya tanggung jawab bagian produksi atau pengawasan mutu, tetapi tanggung jawab seluruh orang dalam organisasi. Ia mengajarkan bahwa manajemen puncak harus terlibat langsung dalam peningkatan mutu. Karena kualitas adalah hasil dari sistem yang baik, bukan hanya kerja keras. Deming memperkenalkan gagasan bahwa kualitas tidak hanya tanggung jawab bagian produksi atau pengawasan mutu, tetapi tanggung jawab seluruh orang dalam organisasi. Ia mengajarkan bahwa manajemen mutu puncak terlibat langsung dalam peningkatan mutu karena kualitas adalah hasil dari sistem yang baik, bukan hanya karena kerja keras individu di lapangan. Dari sinilah benih-benih TQM mulai tumbuh. Jepang menerapkan konsep-konsep ini secara konsisten di berbagai sektor industri. Mereka tidak hanya memperhatikan hasil akhir, tetapi juga memperbaiki seluruh proses kerja dari hulu ke hilir. Salah satu perusahaan yang paling berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini adalah Toyota. Nah, pada tahun 1970-an, hasil dari penerapan prinsip-prinsip ini mulai terlihat nyata. Jepang menjadi negara dengan produk-produk yang sangat berkualitas tinggi. Mobil-mobil Jepang seperti Toyota dan Honda, serta produk elektronik seperti Sony dan Panasonic mulai mendominasi pasar dunia. Dunia barat terutama Amerika dan Eropa terkejut dengan perubahan besar ini. Mereka mulai menyadari bahwa daya saing Jepang bukan karena biaya tenaga kerja murah, tetapi juga karena sistem manajemen mutu yang mereka unggul. Dari situlah kemudian TQM mulai dikenal dan diadopsi secara luas di negara-negara barat pada tahun 1980-an. Selanjutnya, apa itu TQM? Pertama-tama, secara sederhana, Total Quality Management dapat diartikan sebagai suatu strategi manajemen yang berfokus pada kualitas total dalam seluruh aspek organisasi. Kata total di sini menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya diterapkan pada satu bagian atau satu tahap aja, melainkan melibatkan seluruh elemen mulai dari manajemen puncak, karyawan, supplier, hingga pelanggan. Sementara quality adalah kualitas yang mengacu pada kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan manajemen berarti sistem pengelolaan yang terencana, terorganisir, dan berkelanjutan. Jadi jika digabungkan, TQM adalah suatu sistem manajemen menyeluruh yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dengan melibatkan semua orang dan semua proses dalam organisasi untuk mencapai kepuasan secara maksimal. Kalau quality control hanya berfokus pada tahap akhir produksi, yaitu memeriksa apakah barang sudah sesuai standar atau belum.
TQM justru mulai dari awal sekali, dari proses perencanaan, desain, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi bukan hanya mengecek produk setelah selesai dibuat, tapi memastikan bahwa seluruh proses yang menghasilkan produk itu juga bermutu tinggi. Prinsip utama dari TQM adalah fokus pada pelanggan. Ini artinya keberhasilan suatu organisasi tidak diukur dari seberapa banyak produk yang dihasilkan, tetapi dari seberapa puas pelanggan terhadap produk dan layanan tersebut. Dalam TQM, pelanggan bukan hanya pihak luar yang memberi produk, tetapi juga bisa pelanggan internal, misalnya antar bagian dalam organisasi. Misalnya, bagian produksi adalah pelanggan dari bagian perencanaan, bagian penjualan adalah pelanggan dari bagian produksi, seterusnya. Konsep ini menanamkan kesadaran bahwa setiap orang dalam organisasi harus memberikan layanan terbaik kepada rekan kerja lainnya, sehingga hasil akhir benar-benar memuaskan pelanggan eksternal. Selain itu, TQM menekankan pentingnya keterlibatan seluruh karyawan. Tidak ada istilah ini tugas atasan saja atau ini urusan bagian mutu saja. Dalam TQM, semua orang dari direktur sampai petugas kebersihan punya tanggung jawab terhadap kualitas. Bahkan, hal kecil seperti cara komunikasi dengan pelanggan, cara menjaga kebersihan area kerja, dan cara menyusun laporan, semuanya berkontribusi terhadap citra dan mutu organisasi secara keseluruhan. Inilah mengapa TQM disebut total, karena ia mengajak seluruh orang ikut dalam proses menjaga mutu. Konsep berikutnya adalah TQM adalah perbaikan berkelanjutan atau sering disebut continuous improvement. Perusahaan yang menerapkan TQM tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah dicapai. Meskipun produk mereka sudah bagus dan pelanggan sudah puas, mereka tetap mencari cara untuk membuatnya lebih baik, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, perusahaan otomotif seperti Toyota, meskipun sudah terkenal dengan kualitasnya, tetap melakukan evaluasi harian terhadap setiap lini produksi untuk menemukan potensi perbaikan sekecil apapun. Prinsip ini juga diterapkan di sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemerintah. Setiap pelayanan harus tetap diperbaiki agar hasilnya lebih optimal dari waktu ke waktu. TQM juga berhubungan erat dengan pengembangan sumber daya manusia, karena kualitas tidak mungkin tercapai tanpa karyawan yang berkualitas. Mereka mendorong setiap karyawan untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memberikan ruang untuk berinovasi. Seorang karyawan bukan hanya menjalankan perintah, tetapi juga berpikir kritis dan mencari cara untuk memperbaiki proses kerja. Ketika budaya seperti ini tumbuh, organisasi akan menjadi adaptif, inovatif, dan tangguh menghadapi perubahan. Lalu, ada satu aspek penting lainnya, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Dalam TQM, semua orang harus saling terhubung, tidak boleh ada sekat antar bagian atau ego departemen. Seringkali kegagalan kualitas bukan karena individu tidak mampu, tetapi karena miskomunikasi antar bagian. Misalnya, bagian desain membuat produk dengan spesifikasi tertentu, tapi bagian produksi tidak mendapatkan informasi yang cukup detail sehingga hasilnya tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, masalah ini bisa dicegah. Kalau kita lihat dari sisi strategis, TQM juga memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu membangun loyalitas pelanggan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari TQM. Yang pertama itu tujuan utama TQM. Secara garis besar ada 4 tujuan pokok yang menjadi arah utama penerapan sistem ini. Yang pertama adalah memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen.
TQM lahir dari kesadaran bahwa pelanggan adalah pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Jadi setiap kegiatan, setiap kebijakan, setiap inovasi, dan setiap proses kerja harus berorientasi pada bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan sebaik mungkin. Misalnya dalam industri makanan, kualitas tidak hanya diukur dari rasa tetapi juga dari keberhasilan, keamanan pangan, dan kemasan yang menarik. Dalam dunia pendidikan, kualitas diukur dari bagaimana mahasiswa merasa puas dengan proses belajar, fasilitas, dan pelayanan administrasi. Artinya, setiap sektor memiliki tolak ukur mutu yang berbeda, tapi prinsip dasarnya sama, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, tujuan yang kedua adalah membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Banyak perusahaan yang berfokus hanya pada menarik pelanggan baru, tetapi melupakan bagaimana mempertahankan pelanggan lama. Padahal mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah dan lebih berharga daripada terus mencari pelanggan baru. TQM membantu perusahaan menjaga konsistensi kualitas sehingga pelanggan merasa percaya dan akhirnya royal. Kita bisa lihat dari contoh pada merek seperti Toyota dan Apple. Orang membeli produk mereka bukan karena teknologinya bagus, tetapi karena mereka percaya terhadap konsistensi kualitasnya dari waktu ke waktu. Jadi, TQM membantu perusahaan membangun reputasi jangka panjang yang menjadi fondasi kekuasaan di masa depan. Tujuan yang ketiga adalah menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap kondusif. Dalam banyak organisasi, masalah terbesar seringkali bukan pada produk tetapi pada manusia di baliknya. Konflik antar bagian, ketidakjelasan tanggung jawab, dan ketidakteraturan dalam sistem kerja sering menyebabkan hasil yang tidak maksimal. Nah, TQM hadir untuk memperbaiki hal ini dengan memperjelas pembagian tugas, membuat standar operasional yang jelas, dan menumbuhkan budaya saling menghargai. Ketika karyawan tahu apa yang harus dilakukan, mengapa itu penting, dan bagaimana hasil kerjanya berdampak pada pelanggan, maka mereka akan bekerja dengan lebih tenang dan bersemangat. Lingkungan kerja yang nyaman bukan berarti santai tanpa target, tetapi suasana di mana semua orang merasa dihargai dan paham tujuan bersama. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan penjualan produk secara keseluruhan. TQM berprinsip bahwa ketika kualitas meningkat, efisiensi akan meningkat dan otomatis penjualan pun ikut meningkat. Pelanggan yang puas akan membeli kembali, merekomendasikan produk kepada orang lain, dan membantu membangun citra positif. Dengan demikian, kualitas bukan hanya tentang mutu teknis, tetapi juga menjadi strategis bisnis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekarang pada manfaat selanjutnya itu dampak nyata yang bisa dirasakan organisasi ketika sistem ini benar-benar dijalankan dengan konsisten. Yang pertama itu ada manfaat TQM bisa dirasakan di semua ini, mulai dari efisiensi proses, peningkatan produktivitas, hingga kepuasan pelanggan dan karyawan. Manfaat pertama adalah proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui penerapan TQM, setiap tahapan produksi kerja akan dikaji secara mendalam untuk menghilangkan pemborosan dan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Misalnya di pabrik manufaktur, TQM membantu mengurangi waktu tunggu antar proses, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, serta meminimalkan kesalahan produksi. Akibatnya hasil kerja lebih cepat, lebih murah, dan lebih berkualitas. Dalam konteks layanan publik, efisiensi ini terlihat dari pelayanan yang lebih cepat, antrian yang lebih singkat, dan sistem administrasi yang tertata. Manfaat kedua adalah terhindarnya dari hasil produksi tidak sesuai standar. Ketika TQM diterapkan, setiap proses memiliki pengawasan mutu yang jelas.
Karyawan tahu apa yang menjadi standar dan memiliki wewenang untuk menghentikan proses jika ada penyimpangan. Ini seperti yang dilakukan oleh Toyota. Setiap lini produksi ada tali andon yang bisa ditarik oleh siapapun ketika ditemukan kesalahan. Artinya setiap orang punya tanggung jawab terhadap mutu, bukan hanya supervisor. Dengan cara seperti ini, pupuk produk cacat bisa dicegah sejak dini, bukan diperbaiki setelah selesai. Manfaat ketiga adalah penghematan waktu dan sumber daya. Mesin bekerja sesuai jam efektif. Operator bekerja sesuai standar dan bahan baku digunakan dengan cermat. Ketika semua sistem berjalan efisien, perubahan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memperpanjang umur alat dan meningkatkan produktivitas karyawan. Bayangkan jika sebelumnya satu proses membutuhkan 3 hari. Setelah penerapan TQM bisa diselesaikan dalam 2 hari dengan kualitas yang sama. Artinya ada peningkatan efisiensi sebesar 33%. Dalam skala besar, ini berdampak signifikan pada laba perusahaan. Manfaat keempat adalah penghematan material dan sumber daya alam. Ini penting terutama dalam konteks industri modern yang menuntut keberlanjutan. TQM membantu organisasi lebih bijak dalam menggunakan bahan baku. Misalnya, perusahaan makanan bisa mengatur ulang ukuran kemasan agar lebih efisien atau mengoptimalkan proses pemotongan bahan agar tidak ada limbah berlebih. Dengan begitu, organisasi tidak hanya menghemat biaya, tapi juga ikut menjaga lingkungan. Nilai-nilai keberlanjutan ini menjadi unggulan kompetitif tersendiri di era sekarang. Manfaat selanjutnya itu ada terjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen. Ketika produk dan layanan selalu memenuhi ekspektasi, pelanggan akan merasa puas dan percaya. Dari kepercayaan itulah lahirlah hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Pelanggan tidak lagi membeli karena promosi atau harga murah, tetapi karena nilai kepercayaan yang dibangun dari konsisten mutu. Itulah mengapa perusahaan-perusahaan yang orientasinya TQM cenderung berbasis pelanggan yang loyal meskipun harga produknya lebih tinggi. Dan yang terakhir ada manfaat meningkatnya komitmen dan tanggung jawab karyawan. Dalam TQM, karyawan tidak dianggap sebagai alat produksi semata, melainkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan kualitas. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan, diajak berpikir kritis, dan diberi ruang untuk memberikan ide perbaikan. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki sense of ownership terhadap pekerjaan. Ketika karyawan merasa dihargai dan dipercaya, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati, bukan karena takut dimarahi, tetapi karena ingin memberikan yang terbaik. Selain manfaat-manfaat tersebut, TQM juga memberikan efek tidak langsung yang luar biasa terhadap budaya organisasi. Budaya organisasi menjadi lebih disiplin, lebih terbuka terhadap kritik dan lebih berorientasi pada solusi. Kesalahan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai peluang untuk belajar. Ini adalah perubahan paradigma besar yang membuat organisasi menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan zaman. Jadi, tujuan TQM adalah memastikan organisasi menghasilkan kualitas terbaik bagi pelanggan, menciptakan loyalitas, membangun lingkungan kerja yang sehat, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan manfaat TQM adalah meliputi efisiensi proses, pengurangan cacat produk, penghematan waktu dan biaya, hubungan pelanggan yang kuat, serta meningkatkan semangat dan tanggung jawab karyawan. Selanjutnya itu ada elemen-elemen pokok dalam TQM.
Elemen-elemen ini ibarat pondasi dari sebuah bangunan. Tanpa pondasi yang kokoh, sistem TQM tidak akan bisa berjalan dengan baik. 8 elemen utama yang menjadi pilar TQM adalah fokus pada pelanggan, perhatian pada proses, integrasi sistem, keterlibatan seluruh karyawan, perbaikan keberlanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, komunikasi yang efektif, serta pendekatan strategis secara sistematis. Nah, yang pertama itu fokus pada pelanggan. Dalam TQM, pelanggan dianggap sebagai titik pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Tidak ada kualitas tanpa kepuasan pelanggan. Artinya, semua hal yang dilakukan perusahaan mulai dari desain produk, proses produksi, hingga layanan purna jual harus berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebagai contoh, bayangkan sebuah restoran. Fokus pada pelanggan bukan hanya soal rasa makanan, tetapi juga kecepatan pelayanan, keramahan pelayanan, kebersihan tempat, hingga kenyamanan suasana. Semua itu menentukan apakah pelanggan merasa puas atau tidak. Dalam TQM, kepuasan pelanggan bahkan menjadi tolak ukur keberhasilan utama organisasi. Maka, perusahaan perlu melakukan survei pelanggan, mengumpulkan umpan balik, dan menganalisis tren kebutuhan pasar secara rutin. Dengan begitu, produk dan layanan bisa terus disesuaikan agar tetap relevan dan kompetitif. Ini sebabnya TQM disebut Customer Driven Management System atau sistem manajemen yang digerakkan oleh pelanggan. Elemen yang kedua adalah perhatian terhadap proses. TQM mengajarkan bahwa hasil yang baik berasal dari proses yang baik. Jadi, jika kita ingin meningkatkan mutu produk, kita tidak bisa hanya fokus pada memperbaiki hasil akhir. Yang harus diperbaiki adalah proses yang menyesuaikan produk itu. Misalnya, dalam industri manufaktur, setiap tahap mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, perakitan, hingga pengemasan harus memiliki standar mutu yang jelas. Ketika setiap proses dilakukan dengan benar, hasil akhirnya akan otomatis berkualitas. Dalam sektor jasa pun sama, misalnya di rumah sakit, proses pendaftaran, pelayanan dokter, hingga administrasi keluar harus berjalan lancar agar pasien merasa puas. Jadi dalam TQM kita memandang organisasi bukan dari outputnya saja, tetapi how the work is done. Karena kualitas bukanlah kebetulan, ia adalah hasil dari proses yang direncanakan dengan baik. Kemudian elemen yang ketiga adalah integrasi sistem. Elemen ini sering menjadi tantangan besar di banyak organisasi. Integrasi sistem berarti menyatukan visi, misi, nilai, strategi, kebijakan, dan prosedur kerja agar semua bagian bergerak ke arah yang sama. Banyak perusahaan gagal dalam TQM bukan karena tidak punya sistem, tetapi karena sistemnya tidak terintegrasi. Misalnya, bagian produksi fokus pada efisiensi biaya, sementara bagian pemasaran fokus pada kepuasan pelanggan. Dua tujuan ini harusnya tidak bertentangan, tetapi seringkali berjalan sendiri-sendiri. Dengan integrasi sistem, semua bagian memahami bahwa mereka sedang bekerja untuk tujuan bersama, kualitas total. Oleh karena itu, komunikasi lintas departemen, komunikasi antar bagian, dan kebijakan yang konsisten dari manajemen puncak sangat diperlukan agar integrasi berjalan efektif. Kemudian selanjutnya itu adalah keterlibatan seluruh karyawan. Ini adalah salah satu prinsip yang paling menonjol dalam TQM. Filosofinya seperti kualitas tidak bisa dihasilkan oleh satu orang atau satu departemen saja, tapi oleh semua orang di organisasi. Ketika setiap orang merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab terhadap kualitas,
maka budaya mutu akan tumbuh dengan sendirinya. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan TQM, operator mesin tidak hanya menjalankan instruksi tetapi juga berhak menghentikan produksi jika menemukan ketidaksesuaian. Begitu juga di sektor pelayanan seperti hotel, semua staf, bahkan petugas kebersihan punya peran dalam menjaga kepuasan pelanggan. Keterlibatan ini juga berarti memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberikan ide, saran, dan masukan. Dalam banyak perusahaan Jepang, ada program yang disebut Quality Circle, yaitu kelompok kecil karyawan yang secara rutin berkumpul untuk membahas cara meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Dengan cara ini, semua orang merasa menjadi bagian penting dari keberhasilan organisasi. Elemen kelima itu ada perbaikan secara berkelanjutan. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah kaizen yang berarti peningkatan kecil secara terus-menerus. Ini adalah semangat yang sangat penting dalam TQM. Tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan. Maka organisasi harus memiliki kebiasaan untuk selalu mengevaluasi diri, mencari peluang perbaikan, dan tidak cepat puas dengan hasil yang ada. Misalnya, pabrik yang sudah berhasil menurunkan tingkat cacat produk dari 5% menjadi 1%, tidak boleh berhenti di situ. Mereka harus mencari cara untuk menurunkan lagi hingga mendekati nol. Prinsip ini juga bisa diterapkan di sekolah, rumah sakit, dan pemerintah. Dalam pelayanan publik, misalnya meskipun waktu pelayanan sudah cepat, tetap harus dievaluasi apakah masih bisa dibuat lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas. Inilah yang membuat organisasi yang menerapkan TQM cenderung selalu berkembang dan bertahan lama. Elemen yang keenam itu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ini adalah elemen yang membedakan TQM dari pendekatan manajemen tradisional. Dalam TQM, keputusan tidak boleh didasarkan pada asumsi, intuisi, dan perasaan semata. Semua kebijakan dan tindakan harus berbasis pada data dan analisis yang kuat. Misalnya, ketika ditemukan keluhan pelanggan, manajemen tidak boleh langsung menyalahkan bagian tertentu tanpa bukti. Harus dilakukan analisis akar penyebab. Apakah masalah berasal dari bahan baku, prosedur, dan pelatihan karyawan atau faktor lain? Dengan pendekatan berbasis data ini, keputusan menjadi lebih objektif dan solusi yang diambil pun lebih tepat sasaran. Selanjutnya, elemen yang ketujuh adalah komunikasi yang baik dan efektif. Dalam organisasi yang kompleks, komunikasi adalah darah kehidupan. TQM menekankan bahwa setiap organisasi, setiap perubahan kebijakan, jadwal, sistem kerja, dan keputusan penting harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Tidak hanya itu, komunikasi juga harus bersifat dua arah. Pimpinan harus mau mendengarkan ide, masukan, dan kritik dari bawahannya. Tanpa komunikasi yang terbuka, koordinasi akan kacau dan kesalahan akan terus berulang. Misalnya, dalam industri penerbangan, komunikasi yang tidak efektif bisa berakibat fatal terhadap keselamatan. Maka membangun budaya komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghargai adalah salah satu pilar utama dalam penerapan TQM. Elemen yang kedelapan adalah pendekatan strategis dan sistematik. Ini adalah elemen yang mengikat semua elemen lainnya. TQM bukan kegiatan yang dilakukan secara spontan dan sementara, tetapi hasil dari perencanaan strategis jangka panjang. Setiap langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian mutu harus disusun secara sistematis sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dengan pendekatan strategis, TQM menjadi bagian integral dari arah perusahaan, bukan proyek tambahan. Misalnya, ketika perusahaan membuat rencana 5 tahun, strategi mutu harus masuk ke dalam perencanaan tersebut dan dijadikan indikator keberhasilan utama.
Nah, setelah memahami 8 elemen pokok ini, kita bisa melihat bahwa TQM tidak bisa dijalankan setengah-setengah. Semua elemen harus berjalan bersama. Jika satu elemen hilang, sistem akan kehilangan keseimbangannya. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip TQM. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Ini adalah prinsip paling mendasar dari seluruh konsep TQM. Semua kegiatan organisasi harus berorientasi pada pelanggan, baik pelanggan eksternal, konsumen, semua kegiatan konsumen, klien, dan masyarakat, maupun pelanggan internal, rekan kerja, bagian lain dalam organisasi. Fokus pada pelanggan berarti mendengarkan suara pelanggan atau voice of customer, memahami apa yang mereka butuhkan dan berusaha melampaui harapan mereka. Misalnya, perusahaan transportasi tidak hanya menyediakan kendaraan yang aman, tetapi juga menyediakan kenyamanan, ketepatan waktu, dan pelayanan yang ramah. Dalam dunia pendidikan, fokus pelanggan berarti memahami kebutuhan mahasiswa, orang tua, dunia kerja, lalu memastikan kurikulum dan metode pembelajaran benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam TQM, pelanggan adalah ukuran utama keberhasilan. Jika pelanggan puas, berarti organisasi sudah berada di jalur yang benar. Prinsip yang kedua adalah keterlibatan semua orang. TQM tidak akan pernah berhasil jika hanya dijalankan oleh manajemen atau bagian mutu. Keterlibatan berarti semua orang di dalam organisasi tanpa kecuali berpartisipasi aktif dalam menjaga keterlibatan dan meningkatkan kualitas. Tidak perlu peduli jabatan atau posisi. Setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap mutu hasil kerjanya. Di perusahaan Jepang, filosofi ini sudah menjadi budaya. Mereka percaya bahwa setiap karyawan adalah engineer of improvement, orang yang bertanggung jawab untuk menemukan cara kerja yang lebih baik. Misalnya di Toyota, operator mesin memiliki wewenang untuk menghentikan jalannya produksi bila menemukan kesalahan. Ini menunjukkan sistem mempercayai semua orang untuk menjaga mutu, bukan hanya pengawas. Ketika semua orang terlibat, muncul rasa memiliki dan kebanggaan terhadap pekerjaannya, dan inilah yang membedakan organisasi yang sekedar bekerja dengan organisasi yang berbudaya mutu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pendekatan proses. Dalam TQM, kualitas bukan hasil kebetulan, melainkan hasil dari proses yang terencana, terkendali. Karena itu, pendekatan proses menjadi prinsip yang sangat penting. Pendekatan proses berarti melihat setiap pekerjaan sebagai bagian dari rangkaian yang terkait. Tidak ada proses yang sendiri. Misalnya industri makanan, kualitas produk akhir ditentukan oleh banyak tahapan, pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Jika satu tahapan tidak dilakukan dengan benar, hasil akhirnya pasti terpengaruh. Oleh karena itu, dalam TQM, setiap proses harus memiliki standar, prosedur, dan pengawasan mutu yang jelas. Dengan pendekatan ini, organisasi bisa menemukan akar masalah dengan lebih mudah dan memperbaiki sebelum berdampak pada pelanggan. Prinsip keempat adalah memperbaiki keberlanjutan atau continuous improvement. Prinsip ini menjadi jiwa dari TQM. Tidak ada organisasi yang bisa stagnan dan bertahan lama. Dunia berubah, teknologi berubah, kebutuhan pelanggan juga berubah. Maka organisasi harus punya budaya untuk terus memperbaiki diri. Dalam bahasa Jepang, prinsip ini dikenal dengan Kaizen. Kaizen mengajarkan bahwa perbaikan tidak harus besar, tapi penting dilakukan terus-menerus setiap hari oleh setiap orang. Contohnya itu jika hari ini pelayanan pelanggan bisa diselesaikan dalam 10 menit, mungkin besok bisa dipercepat menjadi 9 menit tanpa mengurangi kualitas. Kalau setiap hari ada sedikit peningkatan, dalam 1 tahun hasilnya akan luar biasa. Organisasi yang menerapkan prinsip ini akan lebih adaptif dan inovatif karena mereka tidak takut berubah. Mereka justru menjadikan perubahan menjadi kebiasaan. Prinsip yang kelima adalah pengambilan keputusan berbasis data dan fakta.
Ini adalah salah satu pilar rasionalitas dalam TQM. Banyak keputusan di organisasi diambil berdasarkan intuisi, asumsi, dan bahkan perasaan. Tapi dalam TQM, semua keputusan harus berdasarkan data yang akurat dan analisis mendalam. Dengan begitu, masalah bisa dipecahkan dari akar penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Contohnya, ketika pelanggan sering mengeluh bahwa produk terlambat sampai, jangan langsung menyimpulkan bahwa bagian pengirim yang salah. Kumpulkan data dulu, bisa jadi masalahnya ada bagian produksi atau mungkin di sistem distribusi. Data menjadi dasar untuk memperbaiki sistem sebagai objek yang terukur. Karena itulah organisasi yang sukses dengan TQM biasanya memiliki sistem informasi yang baik dan budaya analisis yang kuat. Kemudian prinsip yang keenam adalah kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan dalam konteks TQM bukan sekadar memberi perintah, tetapi memberi teladan dan arah. Pemimpin dalam organisasi TQM harus mampu menginspirasi, mendorong kolaborasi, memastikan semua orang memahami visi serta misi organisasi. Seorang pemimpin yang kuat tidak hanya berbicara tentang kualitas, tetapi juga menunjukkan kualitas itu dari dalam perilakunya. Ia mendengarkan masukan dari bawahannya, mengambil keputusan berdasarkan fakta, dan tidak ragu mengakui kesalahan untuk memperbaiki sistem. Kepemimpinan yang seperti ini menciptakan kepercayaan dan rasa aman, sehingga karyawan berani berinovasi dan berpartisipasi aktif dalam perbaikan mutu. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan konsisten, TQM akan selalu bertahan karena budaya kualitas tidak bisa tumbuh tanpa teladan dari atas. Prinsip yang ketujuh adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Banyak organisasi yang memandang pemasok hanya sebagai pihak luar yang menyediakan bahan baku. Padahal mereka sebenarnya adalah bagian dari rantai nilai atau value chain yang menentukan kualitas akhir produk. Dalam TQM, hubungan dengan pemasok harus dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi, dan saling menguntungkan. Jika pemasok diberikan pelatihan, informasi, dan dukungan, mereka akan lebih mampu menyediakan bahan atau jasa yang sesuai standar. Sebaliknya, jika hubungan yang bersifat transaksional, kualitas akan sulit terjaga. Contohnya dari Toyota, mereka memiliki jaringan pemasok yang sangat loyal, karena Toyota tidak hanya menuntut kualitas, tetapi juga membantu pemasoknya untuk memperbaiki proses produksi mereka. Ini menciptakan sinergi jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah inti dari total quality management. Ketika prinsip-prinsip ini dijalankan bersamaan, organisasi akan memiliki budaya kerja yang luar biasa kuat. Budaya yang berfokus pada pelanggan didukung oleh karyawan yang lebih terlibat aktif, dijalankan dengan proses yang efisien, didasari data yang valid, dan dipimpin oleh pemimpin yang visioner. Selanjutnya itu ada perangkat TQM. Yang pertama itu plan atau perencanaan. Tahapan ini adalah fondasi dari seluruh proses. Pada tahap plan, organisasi melakukan perencanaan dengan sangat hati-hati. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, menetapkan tujuan, serta merancang solusi atau tindakan perbaikan yang ingin dicapai. Deming selalu mengatakan, jika kamu gagal merencanakan, maka kamu selalu merencanakan untuk gagal. Itulah mengapa perencanaan harus dilakukan dengan data, bukan perasaan. Misalnya, jika ditemukan banyak produk cacat di lini produksi, jangan langsung menyalahkan operator. Dalam tahap plan, manajemen harus menganalisis apakah masalah disebabkan oleh bahan baku yang tidak sesuai, prosedur kerja yang kurang jelas, atau mungkin mesin yang sudah tua. Analisis seperti ini biasanya menggunakan alat bantu seperti diagram sebab akibat. Kemudian setelah penyebabnya diketahui, barulah ditentukan langkah-langkah perbaikan yang realistis dan terukur.
Contohnya menetapkan target menurunkan cacat produksi dari 5% menjadi 1% dalam waktu 3 bulan atau mempercepat waktu pelayanan pelanggan dari 20 menit menjadi 15 menit. Intinya, tahap plan adalah waktu untuk berpikir, menganalisis, dan menyiapkan strategi sebelum bertindak. Kemudian selanjutnya itu ada do atau pelaksanaan. Setelah rencana matang disusun, tahap berikutnya adalah do, yaitu melaksanakan rencana tersebut dalam skala terbatas dan terkontrol. Tujuannya adalah untuk menguji apakah rencana yang dibuat benar-benar bisa diterapkan dengan baik. Dalam TKM, tahap ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan karyawan yang relevan dan memberikan pelatihan yang memadai. Misalnya, jika organisasi ingin mencoba sistem baru untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan, mereka bisa memulai dulu di satu cabang atau satu departemen sebelum diterapkan seluruh organisasi. Hal ini memungkinkan tim untuk melihat apa saja hambatan yang muncul di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya. Di tahap do ini juga penting untuk mendokumentasikan setiap proses agar nantinya pada tahap berikut data bisa dibandingkan dan dianalisis. Jadi do bukan sekadar melakukan, tetapi melakukan dengan kesadaran penuh, disiplin, dan pencatatan. Tahap ketiga adalah cek atau pemeriksaan dan evaluasi. Nah, setelah rencana dijalankan, organisasi tidak boleh berhenti di situ. Pada tahap cek, kita melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan, apakah tujuan yang diterapkan sudah tercapai, apakah perubahan yang dilakukan membawa perbaikan nyata. Semua pertanyaan ini dijawab dengan data. Misalnya, jika targetnya adalah menurunkan waktu pelayanan dari 20 menit menjadi 15 menit, maka data waktu pelayanan sebelum dan sesudah perubahan harus dibandingkan. Dari situ bisa terlihat bahwa apakah perubahan yang dilakukan efektif atau justru menimbulkan masalah baru. Evaluasi dalam TKM bukan mencari siapa yang salah, tetapi untuk menemukan apa yang perlu diperbaiki. Deming menekankan pentingnya learning from variation. Artinya setiap perbedaan hasil atau penyimpangan harus dipelajari untuk memahami sistem dengan baik. Dalam banyak organisasi, tahap cek sering kali diabaikan karena dianggap memakan waktu. Padahal tahap inilah yang menentukan apakah organisasi benar-benar belajar dari pengalaman atau tidak. Tanpa evaluasi, TKM akan berubah menjadi rutinitas tanpa makna. Jadi, penting sekali membudayakan pemeriksaan dan refleksi setelah setiap tindakan. Tahap keempat adalah atau tindakan perbaikan. Setelah proses dievaluasi, tibalah saatnya mengambil tindakan berdasarkan hasil yang didapat. Jika hasilnya positif, maka prosedur baru bisa dijadikan standar kerja yang baru dan diterapkan secara luas. Namun, jika hasilnya belum sesuai harapan, organisasi perlu meninjau kembali perencanaannya dan memulai siklus PDCA dari awal. Artinya, ini adalah bagian dari pembelajaran keberlanjutan. Organisasi tidak berhenti ketika menemukan kesalahan, justru di sanalah ia belajar. Misalnya, jika pelatihan karyawan ternyata belum meningkatkan kualitas produk, manajemen biasanya memperbaiki metode pelatihan dan mengganti materi pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi, bukan sekedar menyelesaikan, tetapi memastikan hasil pembelajaran benar-benar diterapkan dengan sistem. Inilah yang membuat PDCA menjadi siklus tanpa akhir. Begitu tahap selesai, siklusnya kembali ke plan, do, check, dan act berikutnya. Dengan terus berputar, kualitas organisasi akan meningkat secara bertahap namun pasti. Keunggulan utama dari PDCA adalah sifatnya yang fleksibel dan tidak bisa diterapkan di semua jenis organisasi, dari perusahaan besar hingga usaha kecil bahkan kehidupan pribadi. Karena prinsipnya sederhana, rencanakan dengan baik, lakukan dengan disiplin, periksa hasilnya, dan ambil tindakan perbaikan.
Dengan pola pikir seperti ini, setiap individu menjadi agen perubahan kualitas lingkungan masing-masing. Kemudian selanjutnya itu adalah kriteria pengukuran implementasi TQM. Dalam TQM ada beberapa indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasinya. Beberapa yang paling umum adalah struktur tim kerja, kepuasan konsumen, keterlibatan pegawai, komitmen pekerja, serta pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu struktur tim kerja dan pembagian tugas. Dalam sebuah organisasi yang menerapkan TQM, struktur kerja yang baik menjadi tanda awal bahwa sistem manajemen mutu berjalan dengan efektif, dan struktur kerja yang dimaksud di sini bukan sekedar bagian organisasi di atas kertas, melainkan bagaimana peran dan tanggung jawab didistribusikan dengan adil, efisien, dan jelas dijelaskan. Kenapa ini penting? Karena TQM menekankan teamwork, bukan kerja individual. Setiap orang di dalam organisasi adalah bagian dari sistem yang saling terhubung, seperti roda gigi dalam mesin. Jika satu roda tidak bergerak dengan baik, maka seluruh sistem akan terganggu. Struktur organisasi yang sehat akan menunjukkan 3 hal. Pertama, pembagian tugas yang proporsional. Kedua, komunikasi yang jelas. Yang ketiga, tanggung jawab yang terukur. Misalnya sebuah pabrik menerapkan TQM, tim produksi, tim kualitas, dan tim logistik harus memiliki koordinasi yang baik. Tidak boleh ada tumpang tindih pekerjaan atau area abu-abu yang membuat satu masalah dilempar dari satu bagian ke bagian lain. Dalam organisasi pelayanan publik, struktur kerja yang baik terlihat dari bagaimana staf di front office, back office, dan manajemen memiliki peran yang saling melengkapi. Semua bergerak dengan satu tujuan, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Struktur kerja yang proporsional juga menunjukkan adanya sistem yang adil dan transparan. Ketika pembagian dan beban kerja merata, karyawan merasa dihargai, motivasi kerja pun meningkat. Sebaliknya, jika struktur organisasi tidak seimbang, misalnya satu tim terlalu terbebani sementara tim lain santai, maka kualitas kerja akan menurun dan TQM tidak akan berjalan optimal. Jadi, penataan struktur kerja adalah indikator pertama yang bisa kita nilai untuk melihat apakah TQM berjalan efektif. Kemudian selanjutnya itu kepuasan konsumen. Indikator kedua yang paling penting adalah kepuasan konsumen. Karena seperti yang sudah kita bahas di awal, pelanggan adalah pusat dari seluruh kegiatan dalam TQM. Maka tingkat kepuasan pelanggan menjadi ukuran langsung apakah sistem mutu benar-benar memberikan hasil. Kepuasan konsumen dapat diukur melalui berbagai cara, misalnya survei, wawancara, customer feedback form, hingga media sosial di era digital. Dalam TQM, setiap keluhan pelanggan bisa bukan dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang perbaikan. Kritik pelanggan membantu organisasi mengetahui titik lemah dalam sistemnya, yang kemudian bisa diperbaiki dalam siklus PDCA berikutnya. Misalnya dalam industri retail, jika pelanggan sering mengeluh bahwa kasir terlalu lambat, itu berarti ada masalah di dalam proses transaksi yang dievaluasi. Atau dalam dunia pendidikan, jika mahasiswa merasa pelayanan akademik lambat, maka institusi harus meninjau kembali prosedur birokrasi di internalnya. Kepuasan pelanggan ini juga tidak statis, standar keputusan berubah seiring waktu dan teknologi. Dulu pelanggan puas dengan pelayanan cepat 10 menit, sekarang mereka ingin 3 menit. Maka organisasi menerapkan TQM harus selalu peka terhadap perubahan ekspektasi pelanggan. Dengan demikian, pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan secara berkala dan dijadikan bahan evaluasi rutin. Kemudian selanjutnya itu adalah keterlibatan pegawai. Keterlibatan pegawai atau involvement. Ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa budaya TQM sudah hidup di dalam organisasi. Keterlibatan pegawai berarti sejauh mana karyawan ikut serta dalam proses perbaikan, pengambilan keputusan, dan upaya peningkatan. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, karyawan tidak hanya datang untuk bekerja untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi.
Contohnya, banyak perusahaan Jepang yang menerapkan sistem quality circle. Dalam sistem ini, kelompok kecil karyawan terkumpul secara rutin untuk membahas masalah yang mereka temui di tempat kerja dan mencari solusi bersama. Ide-ide dari para pekerja ini seringkali menjadi sumber inovasi yang luar biasa. Jadi, keterlibatan pegawai bukan hanya soal ikut rapat, tapi tentang bagaimana mereka diberi ruang berpikir, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah perbaikan. Dalam konteks ini, keterlibatan pegawai juga menunjukkan bahwa organisasi memiliki budaya dan partisipatif. Artinya, pimpinan tidak mendikte tapi mengajak. Komunikasi berjalan dua arah. Ketika ide dari karyawan dihargai dan diterapkan, mereka akan merasa memiliki organisasi tersebut. Akibatnya, komitmen dengan motivasi meningkat dan kualitas kerja pun membaik secara alami. Ada banyak cara untuk menilai keterlibatan pegawai. Salah satunya melalui survei internal di mana karyawan diminta menilai apakah mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tidak. Selain itu juga dilihat dari seberapa sering karyawan mengajukan ide atau saran, atau seberapa aktif mereka dalam kegiatan perbaikan kualitas. Kemudian yang keempat itu ada komitmen kerja. Indikator berikutnya yang tak kalah penting adalah komitmen bekerja. Komitmen bekerja berarti sejauh mana karyawan bersedia memberikan waktu, energi, pikiran, dan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam TKM, komitmen pekerjaan tidak bisa dibangun dengan hanya perintah atau aturan, tetapi melalui rasa memiliki terhadap organisasi. Ketika seorang merasa bahwa pekerjaannya bahwa hasil kerjanya berdampak langsung pada kepuasan pelanggan, maka komitmen itu akan tumbuh secara alami. Komitmen pekerja bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Apakah mereka datang tepat waktu, bekerja dengan disiplin, peduli terhadap hasil kerja, dan tidak segan membantu rekan lain ketika ada kesulitan. Karyawan yang berkomitmen tinggi biasanya juga terbuka terhadap pelatihan dan perubahan. Mereka tidak mudah menyerah dan ketika menghadapi tantangan karena mereka tahu apa yang mereka lakukan punya nilai jangka panjang bagi organisasi. Kemudian yang kelima itu ada pendidikan dan pelatihan. Indikator lain yang sangat penting adalah pendidikan dan pelatihan. Mengapa ini penting? Karena tidak mungkin menghasilkan kualitas tinggi jika sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan yang memadai. TKM menekankan empowerment, yaitu pemberdayaan karyawan agar mampu dan mau berani bertanggung jawab terhadap kualitas. Pendidikan dan kualitas harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Bukan hanya pelatihan teknis, tetapi juga pelatihan soft skill seperti komunikasi, teamwork, dan pemecahan masalah. Pelatihan juga tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus melibatkan praktik-praktik langsung agar karyawan benar-benar paham bagaimana menerapkan prinsip-prinsip mutu dalam pekerjaannya sehari-hari. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan TKM biasanya memiliki program pelatihan rutin untuk semua level, mulai dari operator, staff, supervisor, hingga manajer. Tujuannya bukan hanya agar mereka tahu cara bekerja, tetapi agar mereka memahami mengapa mereka harus bekerja dengan cara tertentu. Ketika karyawan memahami makna di balik setiap prosedur, kepatuhan dan motivasi kerja akan meningkat dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada komponen utama TKM. Yang pertama itu ada quality control atau pengendalian mutu. Komponen pertama yaitu QC ini merupakan kegiatan yang memastikan bahwa hasil produksi atau layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya sederhana namun sangat penting, mencegah kesalahan dan memastikan kualitas produk tetap konsisten. Dalam industri, QC biasanya dilakukan dengan cara memeriksa produk di setiap tahap proses, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Misalnya dalam produk makanan, tim QC akan memeriksa suhu pemanasan, kadar air, dan kebersihan kemasan sebelum produk dikirim ke konsumen. Di dunia jasa, QC bisa berupa pengecekan terhadap standar pelayanan, misalnya waktu tanggapan, customer service, kesopanan dalam melayani, dan keakuratan data administrasi. Namun dalam TKM, QC tidak hanya dilakukan di akhir proses. TKM mengajarkan bahwa pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal.
Akhirnya, setiap orang di organisasi adalah bagian dari sistem pengendalian mutu. Setiap karyawan bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai dengan standar sebelum diserahkan ke tahap berikutnya. Jadi, KICE bukan hanya tanggung jawab tim inspeksi, tapi seluruh anggota organisasi. Kemudian yang kedua itu ada quality asuransi atau penjaminan mutu. Komponen kedua adalah ini yang fokus pada kalau KICE fokus pada hasil, kalau KIE berfokus pada sistem dan proses yang menjamin hasil tersebut selalu konsisten. Dalam KIE, organisasi tidak hanya memeriksa apakah produk bagus atau tidak, tapi memastikan sistem kerja yang menghasilkan produk itu berjalan dengan benar. Misalnya, perusahaan memiliki SOP atau jadwal pemeliharaan mesin, jadwal pemeliharaan mesin, pelatihan rutin untuk operator, dan sistem audit internal. Semua itu merupakan bagian dari KIE. Tujuan KIE adalah mencegah kesalahan sebelum terjadi, bukan memperbaiki setelah terlambat. Dalam TQM, prinsipnya adalah do it right the first time. Lakukan dengan benar sejak awal sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk memperbaiki kesalahan di kemudian hari. Sebagai contoh, di industri penerbangan, sistem KIE diterapkan dengan sangat ketat. Setiap prosedur pemeliharaan pesawat, pelatihan pilot, hingga pengisian bahan bakar diatur dengan detail. Meski waktu datang, kemudian selanjutnya ada continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Karena TQM pada dasarnya bukan sistem yang statis, tetapi sistem yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan berarti organisasi tidak pernah merasa puas dengan kondisi saat ini. Meskipun sudah baik, pasti masih ada ruang untuk menjadi lebih baik. Perbaikan ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya meningkatkan efisiensi proses, mempercepat waktu layanan, mengurangi pemborosan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengembangkan inovasi produk. Prinsip ini sejalan dengan konsep Kaizen yang diperkenalkan di Jepang, di mana setiap orang dalam organisasi berperan dalam menemukan ide-ide kecil untuk memperbaiki pekerjaan mereka sehari-hari. Dan dari sinilah nilai pentingnya TQM. Perubahan bukan datang dari satu orang saja, tetapi dari seluruh elemen komponen organisasi yang berkomitmen terhadap perbaikan terus-menerus. Kemudian komponen selanjutnya adalah employee empowerment atau pemberdayaan karyawan. Karena kualitas sejati tidak mungkin dicapai tanpa sumber daya manusia yang diberdayakan. Employee empowerment berarti memberikan wewenang, tanggung jawab, dan kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dalam lingkup pekerjaannya. Dalam sistem tradisional, karyawan seringkali hanya menjalankan perintah tanpa memahami makna dari tugasnya. Tapi dalam TQM, setiap karyawan dianggap sebagai aset yang berharga dan dipercaya untuk menjaga mutu. Mereka tidak hanya diberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu penting. Contohnya, di perusahaan penerbangan, staf di bendahara diberi wewenang untuk memberikan solusi cepat kepada penumpang yang mengalami masalah tanpa harus menunggu instruksi dari atasan. Di pabrik, operator diberi kewenangan untuk menghentikan jalur produksi jika mereka menemukan kesalahan kualitas. Ini menunjukkan bahwa organisasi percaya bahwa kemampuan karyawannya. Dan kepercayaan seperti ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan dalam bekerja. Kemudian komponen kelima yaitu customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Ini adalah tujuan utama dari indikator keberhasilan tertinggi dari seluruh sistem manajemen kualitas total. Kepuasan pelanggan bukan hanya tentang membuat pelanggan senang sesaat, tetapi menciptakan pengalaman positif yang berkelanjutan.
Dalam TQM, pelanggan dianggap sebagai mitra yang harus dihormati, didengarkan, dan dilibatkan secara tidak langsung dalam proses pengembangan produk atau layanan. Misalnya, perusahaan bisa melakukan survei rutin, customer review analysis, atau sistem voice of customer untuk memastikan keinginan dan keluhan pelanggan. Setiap masukan menjadi bahan evaluasi dan inovasi. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan loyal. Mereka tidak hanya kembali membeli produk kita, tetapi juga menjadi promotor secara sukarela merekomendasikan kepada orang lain. Dan dalam era digital sekarang, hal ini sangat penting karena reputasi dan testimoni pelanggan bisa menyebar luas hanya dalam hitungan detik. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.